Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi berkaitan dengan penempatan baik pelamar V1, V2, V3 ataupun juga bahkan pelamar umum. Dan diantaranya ada rekan-rekan yang sudah mendapatkan penempatan namun tidak muncul di aplikasi SSCSN-nya, dan ada juga yang belum mendapatkan penempatan sama sekali karena formasinya sudah habis. Dan juga bagi V2 dan juga V3 yang mendapatkan notifikasi sampai kepada tahap resume ya, namun formasinya belum muncul. Jadi kalau kita lihat di formasi resmi yang telah dipublikasikan oleh pemerintah daerahnya, mungkin ada yang muncul di sekolah induknya, namun juga ada yang tidak muncul di sekolah induknya. Namun tetap begitu bisa mendaftar dalam SSCSN. Dan bagaimanakah penempatan nantinya untuk V2 ataupun juga V3? Dan untuk itu kita akan bahas, dan silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Nah, seperti yang tadi admin sebutkan, kita akan membahas di manakah P1, P2, P3 akan mendapat penempatan ketika formasi di sekolah induknya tidak ada. Nah, ini banyak ya teman-teman yang mendapatkan ataupun mempunyai masalah seperti ini, dan ini menjadi pertanyaan yang banyak disampaikan oleh teman-teman semuanya. Nah, di manakah V1, V2, P3 akan mendapatkan penempatan ketika formasi di sekolah induknya tidak ada? Nah, sudah hampir 90% mungkin ya pemerintah daerah telah mempublikasikan formasi resmi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB ya. Total kebutuhan ASN yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB dan menjadi acuan ya di dalam formasi P3K tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman kondisi notifikasi di dalam portal SSCSN, ada yang mendapatkan penempatan seperti ini ya. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, bagaimanakah kita mengetahui penempatan kita sedangkan di sekolah induknya itu tidak ada? Nah, ada juga yang seperti ini untuk V2 atau P3 yang data dapodiknya sudah terisi, sudah benar. Namun di dalam data dapodik ini kalau kita lihat dalam formasi resmi P3K tahun 2022 ini tidak ada ya. Tapi bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume meskipun tidak ada formasi di sekolah induknya. Mengapa? Karena nantinya akan ada tes seleksi observasi, dan khusus untuk V1 itu penempatannya nanti pada saat pengumuman. Nah, kita akan bahas ya satu persatu teman-teman. Nah, ini formasi resmi V3K tahun 2022 dan ini notifikasi dalam SSCSN yang mendapatkan penempatan, namun sama sekali dalam SSCSN tersebut tidak dipublikasikan penempatan kita setelah nanti kita untuk V1 mungkin pengumuman, dan untuk V2 dan juga V3 itu nanti setelah observasi ya diumumkannya. Karena mengapa di SSCSN tidak dipublikasikan atau tidak diumumkan untuk formasi penempatannya? Karena formasi V3K tahun 2022 ini relatif ataupun juga dinamis ya. Artinya itu bisa berpindah dari sekolah A ke sekolah B ya. Misalkan dalam formasi resmi di sekolah SD A, namun nantinya guru yang V3 ya ataupun juga V2 yang mendapatkan nilai tertinggi itu berada di sekolah C, maka formasi akan mengikuti sekolah induknya.
Nah, itu akan bahas ya teman-teman kita. Nah, ini penempatan bagi V1 yang di sekolah induknya tidak ada formasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam Juknis V3K yang telah dirilis oleh Kemendikbudristek, bahwasanya untuk P1 itu diurut ya, urutannya yang pertama penempatan bagi THK 2 dulu. Nah, jika masih belum ada siap formasi, maka penempatan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri. Nah, kemudian penempatan untuk lulusan PPG, dan yang terakhir adalah ketika lulusan PPG, non-ASN, dan juga THK 2 itu tidak mungkin ada masih sisa formasi, maka penempatan guru swasta ya. Itu adalah salah satu urutannya. Ketika nanti keempat kategori ini belum mendapatkan formasi juga, itu akan ataupun diberikan sebuah solusi, yaitu penilaian kesesuaian atau turun prioritas ya, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing apabila yang pertama tersedia penetapan kebutuhan selama di tempat tugasnya atau di sekolah induknya itu belum ada kebutuhan guru yang bersangkutan, yang bersangkutan. Misalkan guru bahasa Inggris. Nah, dalam formasi P3K itu tidak ada ya formasi bahasa Inggris di sekolah A tersebut. Nah, otomatis itu akan dipindahkan ke sekolah C, guru yang P1 ini. Nah, sepanjang ada kebutuhan di sekolah A-nya, maka formasi dari sekolah B, C, E, atau F mungkin ya, itu akan berpindah ke sekolah A. Jadi, formasi menyesuaikan sepanjang tersedia penetapan kebutuhan. Yang kedua adalah sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, itu ya. Misalkan guru bahasa Indonesia berarti bisa ke dalam guru kelas juga bisa seperti itu. Guru IPS bisa ke guru kelas seperti itu ya. Ataupun sepanjang kebutuhan tersedia, maka tetap ya guru IPS di sekolah induknya. Dalam hal jumlah pelamar P1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya. Nah, ini ya. Maka pelamar P1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Nah, jadi ketika tidak tersedia kebutuhan di sekolah A, maka pelamar tersebut akan ditempatkan di sekolah yang tersedia penetapan kebutuhannya. Penempatan pelamar P1 pada sekolah lain sebagaimana sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Jadi artinya ketika P1 ingin ditempatkan ke sekolah lain, sepanjang di sekolah B-nya atau di sekolah lainnya itu tidak terdapat guru non-ASN-nya, maka itu bisa ditempatkan di sana. Jadi sekali lagi formasi itu bisa berpindah ya, karena itu mengapa tidak dimunculkan dalam SSCSN, karena formasi itu dinamis, jadi bisa berpindah. Yang selanjutnya, pertimbangan penempatan di sekolah lain sebagaimana dimaksud huruf F dilaksanakan dengan ketentuan. Jadi dengan ketentuan itu tidak ada guru non-ASN dan juga sepanjang memiliki kebutuhan atau kekosongan guru di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk V1 ya. Kalau untuk V1 saya yakin teman-teman V1 yang sudah mendapatkan penempatan di akun SSCSN-nya pasti itu akan ditempatkan ya. Namun belum dipublikasikan karena nantinya itu akan diumumkan serentak bersama V2 dan juga V3. Nah, lantas bagaimana dengan penempatan bagi V2 ataupun juga V3? Sama ya, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja.
instansi yang memiliki 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan juga sekolah B. Nah, ini sekolah A dan sekolah B ya teman-teman. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A. Nah, yang D ini yang D melamar ke sekolah A. Sebaliknya yang B juga melamar ke sekolah B. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ketika yang menangnya atau yang nilai tertinggi ada sekolah D, guru honorer yang ada di sekolah D, maka formasi akan berpindah. Nah, ini kursi ini bagaikan formasi ya teman-teman, maka formasi akan berpindah ke sekolah D. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun ini sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, itu sangat dinamis. Formasi bisa berubah dari sekolah B ke sekolah D. Meskipun dalam formasi resmi itu formasinya ada di sekolah B, namun nanti dalam pengumuman ini akan berkaitan dengan pelamar yang lulus dan yang tertinggi mungkin ya, yang akan ditempatkan di sekolah induknya sepanjang di sekolah induknya terdapat kebutuhan mata pelajaran tersebut. Nah, ini juga nanti akan berpindah ke sekolah C. Nah, meskipun formasi ini sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, kita mencoba membuat ilustrasi ya, ataupun juga hitung-perhitungan bagi P1, P2 dan juga V3 yang akan mendapatkan penempatan nantinya ya, ketika formasi di sekolah induknya itu tidak ada dalam formasi resmi. Nah, ini ya teman-teman, misalkan ini adalah sebuah sekolah 1, 2, 3, 4, 5, di mana di mana 5 sekolah ini terdapat satu formasi ya. Di sini terdapat satu formasi, di sini juga. Nah, ini dalam sebuah kabupaten contohnya ya. Jadi terdapat 5 formasi untuk guru kelas. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Misalkan contoh untuk guru kelas. Terdapat 5 formasi di kabupaten atau kota tersebut. Nah, ini formasi resmi di sekolah induk ada 5 ya. Nah, ini formasi resminya. Pelamarnya, nah kita lihat dan menghitung berapa sih jumlah pelamar untuk P3 guru kelas tersebut di kabupaten atau kota instansi tersebut. Nah, misalkan, nah ini gambar orang adalah pelamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 14 orang ya. Nah, ini sekolah yang ada pelamar P3-nya, namun di formasi resmi tidak ada. Nah, jadi teman-teman, misalkan ada 2 orang seperti ini, formasinya tidak ada, jadi tidak bersaing. Ini bersaingnya semuanya. Misalkan dalam satu kabupaten itu ada pelamar V3 guru kelas ada 40 orang, maka 40 orang tersebut itu akan bersaing memperebutkan berapa kursi ya, berapa formasi dalam guru kelas tersebut. Nah, misalkan di sini ada 14 pelamar V3. Nah, dari 14 pelamar V3 ini, 5 nilai tertinggi atau 5 yang lulus akan mengisi formasi. Formasi akan berpindah mengikuti sekolah induknya sepanjang di sekolah induknya terdapat kebutuhan ataupun kekosongan guru tersebut. Nah, misalkan di sekolah ini, nah si guru ini lulus ya, ataupun juga mendapat nilai tertinggi dari ke-14 tersebut. Nah, ini otomatis akan berpindah ke sekolah ini teman-teman, sepanjang di sekolah ini tersedia kebutuhan ataupun kekosongan dalam mafel guru kelas, seperti itu. Nah, misalkan, nah ini ada 2 orang ya, 2 orang mendaftar di sekolah ini. Nah, yang satu lulus, yang satu tidak, maka formasi yang ini akan berpindah ke sini. Nah, teman-teman, yang satunya lagi misalkan ini lulus, namun di sini tidak terdapat kebutuhan. Nah, maka formasi itu akan dipindahkan teman-teman. Nah, guru ini akan berpindah ke ada yang mendapatkan formasi. Misalkan di sini. Nah, misalkan di sini ya, ini formasi yang belum ada pelamarnya.
ataupun mohon maaf yang belum ada guru honorernya, maka ini akan berpindah ke sekolah tersebut. Nah, karena di sekolah tersebut tidak ada atau belum ada guru honorer yang mengampu pada guru kelas tersebut. Nah, jadi akan berpindah sepanjang tidak menggeser guru sekolah induk tersebut. Jadi teman-teman di sini meskipun ini tidak lulus, maka ini tidak akan bergeser ya, tidak akan bergeser posisinya, dan formasi akan dipindahkan. Nah, misalkan ini berpindah ke sini. Nah, meskipun ada 2 orang, ini bisa jadi tidak lulus meskipun di sekolah induknya ada formasi seperti itu. Jadi saingannya itu semua pelamar V3 yang ada di kabupaten tersebut. Jadi bukan hanya kita bersaing dengan teman kita dalam satu sekolah, itu tidak ya. Untuk V2 dan juga V3 ini semuanya ya itu bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi dan lolos pada seleksi observasi. Nah, mungkin ini ada sebuah ilustrasi saja ya teman-teman. Intinya teman-teman tetap bersabar, tetap berdoa, dan melihat berapa peluang yang kita dapatkan untuk mendapatkan penempatan ataupun juga formasi. Karena sebagaimana ketahui bahwa formasi itu sangat terbatas ya, di seluruh penjuru Indonesia itu sangat terbatas ya. Jadi jumlah kebutuhan, jumlah pelamar itu sangat banyak, namun formasi hanya 300 ribuan ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.